Top 10 News Parepos kembali hadir untuk Anda bersama saya, Rosmiati. Kurang lebih 10 menit ke depan, Top 10 News Parepos hadir dengan sajian-sajian berita terupdate harian Parepos. Dan kita awali dengan headline news, tidak ada mutasi pasca pelantikan. Pasca dilantik, para bupati dan wakil bupati melakukan konsolidasi internal pemerintahan dengan para pejabat maupun pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkup pemerintah kabupaten masing-masing. Hal tersebut untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah. Pemirsa, PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mengajak para jajarannya untuk fokus bekerja dan menjaga profesionalitas sebagai pejabat negara. Bahkan ia berkomitmen untuk mengevaluasi semua sistem yang ada di pemerintahan saat ini. Beralih ke kabar Sopeng. Bupati Sopeng Haji Andika Swadirasa ketika membuka kegiatan pelatihan dasar Latsar CPNS golongan 2 dan 3 di Gedung Pertemuan Masyarakat Kabupaten Sopeng 1 Maret. Bupati berharap semua PNS maupun CPNS sama-sama menyosialisasikan, menyampaikan program-program penanganan COVID-19. Beralih ke kabar Polman. Polres Polman menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Aula Rupatama Polres Polman, Jumat 26 Februari 2021. Kapolres Polman AKBP Ardi Sutrisno SIK yang memimpin pencanangan didampingi Wakapolres Kompol Douglas Harold Abraham Tuhuleru SE. Dalam kesempatan itu Kapolres Polman AKBP Sutrisno, maksud kami Ardi Sutrisno SIK, menyampaikan di tahun 2021 Polres Polman diusulkan kembali sebagai Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Meskipun di tahun sebelumnya Polres Polman belum mendapatkan predikat WBK, namun berharap personil Polres Polman semuanya masih tetap semangat. Beralih ke kabar Sidrap. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sidrap membantu salah satu korban kebakaran di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watangpulu. Bantuan itu merupakan bedah rumah yang dilakukan Basnas Sidrap. Bupati Sidrap Haji Dolah Mando secara simbolis menyerahkan bantuan itu Senin 1 Maret 2021. Beralih ke kabar Pinrang. Sungai yang kerap mengalami abrasi bakal mendapat perhatian khusus tahun ini. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Pinrang bakal mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 M untuk penanganannya. Alokasi anggaran tersebut masing-masing penanganan Sungai Maroneng di Desa Maroneng, Duampanua sekitar 450 juta dan Sungai Maluang di Desa Rajang, Kecamatan Lembang sebesar 750 juta. Kedua sungai tersebut mengalami abrasi yang sudah memprihatinkan. Beralih ke kabar Kota Parepare. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare, Arifuddin Idris mengatakan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan mesti diperbaharui untuk memperkuat aturan. Salah satunya menurut Arifuddin adalah soal SMA yang saat ini diatur oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Pusat Statistik BPS Kota Parepare mencatat inflasi pada Februari 2021 sebesar 0,31%. Kepala BPS Kota Parepare Guru Wahyu Martopo mengatakan, dari pendataan dan pengolahan data inflasi oleh pihaknya, hasil penghitungan inflasi bulan Februari 2021 secara bulanan menunjukkan angka 0,31%.
kalender yaitu 0,57%, sedangkan inflasi tahunan year on year sebesar 1,20%. Beralih ke kabar baru. Kepala BPN baru Ahmad melantik pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Kabupaten Baru di ruang rapat kantor pertanahan. Pelantikan dan pengukuhan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Baru, di mana yang dilantik sebagai Ketua PPAT Kabupaten Baru adalah Satriani. Dalam sambutannya, Kepala BPN berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar selalu menjaga kehormatan sebagai pejabat pembuat akta tanah PPAT. Terakhir, Top 10 News Parepos menghadirkan kabar dari Majene. Bupati Majene, Lukman, mengakui saat ini banyak jabatan lowong di lingkup pemerintah Kabupaten Majene. Pengakuan Bupati Lukman tersebut terungkap saat rapat koordinasi Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Barat di rumah jabatan Bupati Majene. Lukman menyebutkan jabatan yang sudah lama lowong seperti beberapa posisi kepala bagian atau kabak, sekretaris dinas, kepala bidang atau kabit, dan kepala seksi atau kasih, bahkan termasuk pejabat Sekda Majene sampai saat ini masih diisi oleh pejabat sementara atau PJS dan merangkap sebagai Kepala Biro Ekbank di Provinsi Sulawesi Barat. Pemirsa, demikian Top 10 News Parepos hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi laman website kami parepos.co.id. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Rosmiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.